langsung dari sisi pengusaha, Bu Medi, Anda melihatnya seperti apa kebijakan dari insentif pajak DHE ini yang disimpan di dalam negeri? Apakah kemudian kalau kita lihat kebijakan ini bisa mendatangkan sisi keuntungan ya khususnya bagi industri tambang, Bu Medi? Salam, mohon maaf saya lagi di Shanghai harus berbicara mengenai energi besok hari. Nah, kalau kita berbicara mengenai insentif ini ya, penempatan pajak kepada para eksportir, sebenarnya kalau dari sisi pengusaha kan tentu kita melihat untung rugi ya, Mbak Maria ya, di mana ada beban yang harus kita tanggung, yang harus kita tempatkan, yang harus kita jaminkan dulu kepada pemerintah. Ini kan sebagai jaminan ya, bukan kita memberikan begitu aja pembayaran kepada pemerintah, ini hanya sebagai jaminan dan diberikan insentif oleh pemerintah. Tapi kan kalau dilihat dari sisi pengusahanya memang agak berat ya. Intinya agak berat. Cuma kan kembali lagi kalau kita melihat keseriusan para eksportir ini terhadap hasil mineral dalam negeri, hasil tambang kita ya khususnya yang sudah diolah, apalagi produk kita di nikel yang luar biasa sudah menguasai ya Mbak Maria ya. Kita ini sudah bicara bahwa Indonesia sudah menguasai 65% produk nikel dunia. Ya, jadi kita benar-benar nomor satu. Nah, sekarang sudah waktunya memang pemerintah menempatkan atau mendapatkan sesuatu dari para pelaku usaha itu sendiri, dong. Ya, minimal devisa kita naik loh, Mbak Maria. Tapi kita harus melihat dua sisi bahwa dari pelaku pengusaha sendiri kan melihat ada satu keberatan. Tapi saya rasa selama itu sudah ditetapkan dalam aturan yang mau nggak mau, karena bagaimanapun juga pengusaha kan harus mengambil barang dari kita, dari Indonesia ya, dari masyarakat sendiri. Jadi apapun aturan yang ditetapkan pemerintah ya, like it or not ya kita harus terima. Oke, Bu Medi kan tadi di awal saya sudah sampaikan ya, ada presentasinya tuh kalau bisa disimpan 1-3 bulan sekian persen gitu ya. Kalau lebih sekian persen kan ada insentif persentasenya tuh. Kalau teman-teman pengusaha melihat ini seperti apa? Cukup lumayan menggiurkan atau tidak? Sebenarnya sih kalau tergantung value kali ya Mbak Maria ya. Karena kan kalau kita lihat dalam rentan waktu yang sudah disebutkan tadi ya, ada 10% untuk jangka waktu berapa lama. Tapi kembali lagi, nilai penempatan ini kan lumayan besar Mbak Maria. Ya, jadi berapa yang harus kita terima dari pemerintah. Tapi kan kembali lagi, pemerintah terima berapa nih dari pengusaha, dari hasil tambang kita sendiri. Nah ini yang harus dihitung mungkin dari indeks yang bisa menghitung tax ratio-nya tuh sejauh mana yang fair. Sebenarnya yang fair untuk pengusaha dan pemerintah. Jadi sebenarnya kita juga harus diajak duduk bareng juga dong Mbak Maria ya, para pelaku. Oke, kayaknya para pengusaha. Pemerintah ya. Baik Bu Medi. Jangan cuma mengambil keputusan. Gitu. Kalau saya kayak early menyimpulkan kayaknya belum ada sikap yang jelas gitu, bukan sikap yang jelas ya, sikapnya belum kemana nih ya para pengusaha ya, gitu ya. Tadi kan dilempar nih ke Pak Pulungan nih, mungkin bisa menghitung atau mungkin seperti apa sih sebenarnya kemudian dari sisi insentif DHE yang diberikan oleh pemerintah untuk para pengusaha tambang di Indonesia ini seperti apa sih Pak Pulungan? Ya, sebetulnya kalau masalah DHE ini kan sudah persoalan lama ya. Bagaimana pemerintah mengeluarkan regulasinya, terus pengusaha meresponnya. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan tersebut belum ada perubahan signifikan dari jumlah DHE yang masuk ke Indonesia. Itulah yang menyebabkan kita berbicara. Sebenarnya ini kan yang punya komoditas kan negara sebetulnya, tetapi pengusaha ini dikasih dikasih izin untuk mengelola tambang itu. Idealnya memang saya melihatnya bahwa disinilah bagaimana kita melihat keberpihakan pengusaha itu ke Indonesia, apakah mereka setuju apa tidak. Kenapa DHE ini penting? Karena yang pertama cadangan devisa kita sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara sekawasan G20 saja. Kita tuh termasuk yang paling rendah. Dengan India kita kalah, Brazil, apalagi dengan China. Dengan cadangan devisa yang rendah, maka stabilitas nilai tukar kita itu sangat rentan terdepresiasi, gitu ya. Kenapa? Karena kan Bank Indonesia ini tidak punya banyak duit untuk intervensi di pasar, apalagi situasi sekarang lagi tidak bagus. Ketika intervensinya tidak bisa secara bombastis, tentunya lagi-lagi nanti rupiah itu akan terdepresiasi. Karena di Bank Indonesia pun yang dijaga itu bukan nilainya, tapi volatilitasnya. Ketika volatilitasnya dia bergerak di rentangnya Bank Indonesia, berarti mereka hanya sampai di situ saja intervensinya. Karena kalau misalnya kita jor-joran intervensinya, duitnya habis gitu ya. Yang kedua,
perhitungan cadangan devisa kita itu baru mengkalkulasi utang pemerintah, pembayaran utang pemerintah dan impor bahan modal atau bahan untuk industri. Sedangkan utang untuk swasta itu tidak dihitung. Jikapun ada penjelasan bahwa kita itu aman 3 bulan impor, itu belum mengkalkulasi kebutuhan utang swasta gitu. Sehingga itulah kenapa cadangan devisa yang besar itu cukup penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Oke, gitu. Berarti ini termasuk adalah satu-satunya keputusan atau mungkin kebijakan yang memang untuk diambil saat ini untuk rupiah kita berarti ya Pak Pulungan ya? Sebenarnya sih udah telat aja, karena kan udah lama persoalan ini. Karena kenapa baru sekarang dimunculkan lagi, gara-gara memang kemarin depresiasi rupiah sangat signifikan, udah melebihi 16.000. Karena tetapi memang yang perlu kita perhatikan, fenomena ini adalah fenomena global gitu ya, bukan hanya Indonesia mengalaminya, seluruh dunia mengalaminya. Karena kita melihat dari penguatan dolar itu berlaku hampir di seluruh dunia. Itu terlihat dari namanya DXY Index, itu menggambarkan bagaimana nilai aset-aset Amerika itu diburu oleh investor asing. Artinya memang tren ini terjadi seluruh dunia. Tetapi pada saat yang sama kita harus memang siap-siap dari zaman dulu harusnya bahwa cadangan devisa kita itu banyak, karena inilah menjadi amunisi bagaimana pemerintah atau Bank Indonesia mengintervensi di pasar. Kalau duitnya dikit atau likuiditasnya dikit, agak susah kita intervensi di pasar uang ya. Contohnya kalau China itu dia nggak bingung gitu ya, karena dia duitnya banyak, likuiditasnya banyak. Jikapun terjadi apa-apa, dia akan jor-joran intervensi di pasar. Baik, saya kembali ke Bu Medi. Tadi kan Bu Medi sempat bilang nih Bu, mau dong teman-teman pengusaha diajak ngobrol dulu, diajak diskusi dulu. So far sejauh ini memang belum ada sampai dengan penetapan aturan insentif DHE ini, Bu Medi. Iya Mbak Maria, jadi kalau kita berbicara, kita diajak untuk diskusi itu kan memang sangat amat terbatas ya. Setahu saya itu di teman-teman di Batubara memang sudah ada diskusi detail, tapi untuk mineral saya belum melihat ada pemanggilan untuk berapa sih angkanya atau insentifnya seberapa banyak. Khususnya dari sisi smelter ya, karena mereka kan memang ekspor untuk produk olahan nikel. Belum lagi nanti kita ke mineral berikutnya. Yang ini kalau kita lihat angkanya kan sebenarnya cukup fantastis, karena kalau angka produk olahan kan lebih besar Mbak Maria dibanding produk material. Ya, kita ini kan sudah ada barang jadi, nikel PKR sampai ke nikel sulfat. Nah, angkanya kan revenue-nya kan gede banget gitu lah. Nah, kembali lagi pemerintah harusnya kan berdiskusi juga ya dengan para pelaku, kira-kira yang fair seperti apa. Terus yang pasti pemerintah itu harus mendapatkan sesuatu seperti tadi yang dibilang Pak dari Indef, bahwa tax ratio kita itu sudah menunjang belum sih? Ya, GDP kita naik nggak sih dengan adanya, kita berbicara investasi. Investasi di nikel sendiri aja sudah mencapai 500 miliar US dollar lebih. Ya, 500-an lebih lah di tahun 2023. Dan ini akan bertambah terus. Berapa produk nikel yang diekspor dari olahan nikel di Indonesia? Ini kan harus dihitung dulu, Mbak Maria, berapa. Dan pergerakan harga nikel saat ini kan memang sangat fluktuatif banget ya. Tiba-tiba langsung naik, tiba-tiba langsung turun. Nah, angka presentasi yang fair dan memang diterima oleh para pelaku industri usaha khususnya nikel, ya tentu kan kita harus berdiskusi, karena kan pemerintah juga kan belum tentu paham bagaimana perhitungan biaya produksi maupun biaya penjualan kita nantinya ya apalagi untuk ekspor. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Makanya kita diundang untuk kita diskusi biar kita bisa memberikan masukan yang benar-benar transparan kepada pemerintah, angka berapa, bunga berapa, insentif berapa yang layak dan yang pasti menguntungkan untuk negara, menaikkan jumlah devisa kita.